Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 20 yaitu Capital Adequacy dari kelas AK62R. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mirata Syaulia Putri dengan NIM 2023-12034. Saya Fari Tauranisa dengan NIM 2023-12-11-004. Saya Resya Nabila dengan NIM 2023-1211059. Pada bab ini, materi yang akan dijelaskan yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada capital dan insolvency risk, yang ketiga ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry, yang keempat ada capital requirement for other financial institution, yang kelima ada summary. Yang pertama ada introduction. Modal merupakan faktor penting bagi lembaga keuangan untuk melindungi diri dari risiko kebangkrutan. Regulator sangat memperhatikan kecukupan modal karena kegagalan lembaga keuangan dapat berdampak besar pada perekonomian. Nah, modal ini memiliki 5 fungsi utama, yaitu pertama, modal berfungsi menyerap kerugian tak terduga, menjaga kepercayaan dan memastikan keberlangsungan operasional lembaga keuangan sekaligus melindungi kreditur yang tidak diasuransikan dari kerugian. Yang kedua, modal berfungsi melindungi deposan tidak diasuransikan, pemegang obligasi dan kreditur saat terjadi kebangkrutan. Yang ketiga, modal melindungi dana asuransi lembaga keuangan dan pembayar pajak dengan menurunkan resiko insolvensi. Yang keempat, modal atau ekuitas menjadi sumber pendanaan penting bagi lembaga keuangan dan membantu melindungi pemilik dari kenaikan premi asuransi. Yang kelima, modal digunakan untuk membiayai ekspansi cabang dan investasi real guna menyediakan layanan keuangan. Nah, bab ini membahas pentingnya kecukupan modal, berbagai keukuran kecukupan modal, serta regulasi yang ditetapkan oleh otoritas seperti Bank for International Settlements atau BIS untuk memastikan stabilitas lembaga keuangan. Next. Capital and Insolvency Risk. Yang pertama ada kapital. Nah, untuk memahami bagaimana modal melindungi lembaga keuangan dari risiko kebangkrutan, modal perlu didefinisikan secara lebih tepat. Permasalahannya terdapat banyak definisi modal dari menurut ekonom, lalu menurut akuntan, dan keduanya juga dapat berbeda dengan definisi yang digunakan regulator. Nah, modal pada lembaga keuangan memiliki berbagai definisi, yaitu menurut ekonom, akuntan, dan regulator. Dalam perspektif ekonomi, modal atau network adalah ukuran modal lembaga keuangan yang merupakan selisih antara nilai pasar dan nilai pasar kewajiban. Sementara itu, regulator umumnya menggunakan konsep book value, yaitu dasar penilaian aset dan kewajiban berdasarkan biaya historis. Modal ekonomi berfungsi melindungi lembaga keuangan dari resiko kebangkrutan, terutama resiko kredit. Namun, penggunaan book value dapat menimbulkan distorsi karena tidak selalu mencerminkan kondisi solvabilitas yang sebenarnya. Meski demikian, regulator tetap menggunakannya sebagai dasar penilaian kecukupan modal. Next. Selanjutnya ada the market value of capital. Nah, nilai pasar modal menunjukkan kemampuan lembaga keuangan dalam menghadapi resiko. Dalam metode mark to market, aset dan kewajiban dinilai berdasarkan harga pasar saat ini, bukan harga lama. Jika nilai aset lebih besar daripada kewajiban, maka selisihnya disebut ekuitas atau net worth. Contohnya, jika selisih 10 juta US dollar, berarti lembaga keuangan masih sehat karena keuangannya solven dan mampu memenuhi kewajiban jika dilikuidasi. Nah, konsep ini digunakan untuk melihat seberapa kuat modal lembaga keuangan dalam melindungi lembaga dari resiko, terutama resiko kredit. Market value of capital and credit risk. Contoh ini menjelaskan bagaimana modal kapital melindungi lembaga keuangan dari risiko kredit.
Nah, di dalam tabel ini awalnya lembaga keuangan itu memiliki pinjaman senilai 20 juta US dollar, namun karena terjadi resesi, banyak peminjaman mengalami kesulitan membayar cicilan. Nah, akibatnya nilai pasar pinjaman ini ter- eh, tersebut turun drastis menjadi hanya 8 juta US dollar. Penurunan ini menyebabkan total aset lembaga keuangan turun menjadi 88 juta US dollar, sedangkan kewajibannya tetap 90 juta US dollar. Artinya, aset lebih kecil daripada kewajiban, sehingga lembaga keuangan mengalami insolvensi atau kebangkrutan. Nah, kerugian pertama kali ditanggung oleh pemilik modal atau equity holders. Dalam contoh ini juga, modal awalnya sebesar 10 juta US dollar habis untuk menutup sebagian kerugian. Setelah modal habis, sisa kerugian mulai ditanggung oleh pihak pemberi dana seperti deposan dan kreditur yang mengalami kerugian sebanyak 2 juta US dollar. Lanjut ke beginning book value balance sheet. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa modal berfungsi seperti dana perlindungan atau buffer bagi deposan dan kreditur. Semakin besar yang dimiliki lembaga keuangan dibandingkan total asetnya, semakin besar pula perlindungan terhadap risiko kebangkrutan. Karena itu, regulator seperti Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC sangat memperhatikan modal risiko terhadap aset untuk menilai tingkat risiko suatu lembaga keuangan. Next. Selanjutnya ada the book value of capital. Nah, nilai pasar atau net worth ini dapat dibandingkan dengan nilai buku atau book value of capital atau kekayaan bersih berdasarkan nilai buku. Book value of capital adalah nilai modal berdasarkan harga historis, yaitu nilai aset dibeli atau kewajiban diterbitkan, bukan berdasarkan harga pasar saat ini. Regulator lembaga keuangan lebih seiring menggunakan nilai buku untuk menilai kecukupan modal. Namun, nilai buku sering berbeda dengan nilai pasar karena tidak mencerminkan perubahan kondisi ekonomi saat ini. Akibatnya, penggunaan nilai buku bisa kurang menunjukkan kondisi keuangan sebenarnya, terutama ketika terjadi resiko seperti penurunan aset akibat resiko kredit. Selanjutnya ada book value of capital and credit risk. Jika sebagian pinjaman mengalami masalah pembayaran, maka nilai pasar atau market value nilai pinjaman langsung turun dari 20 US dollar menjadi 8 US dollar sehingga terjadi kerugian besar. Namun dalam akuntansi nilai buku book value atau GAAP penurunan nilai tidak selalu langsung dicatat. Nah, lembaga keuangan memiliki fleksibilitas dalam mengakui kerugian kredit, sehingga dampaknya terhadap modal bisa tertunda atau tidak langsung terlihat. Akibatnya, laporan berbasis nilai buku bisa membuat kondisi keuangan tampak lebih stabil dibandingkan nilai pasar yang sebenarnya. Next. Selanjutnya ada the discrepancy between the market and book values of equity. Nilai pasar ekuitas lebih mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dibanding nilai buku. Nah, karena langsung menangkap dampak kerugian terhadap pemegang saham. Oleh karena itu, banyak pihak mendukung market value accounting. Namun, standar seperti FASB tetap menggabungkan nilai pasar dan nilai buku. Aset trading dinilai dengan harga pasar, sedangkan aset investasi bisa memakai nilai historis. Dalam kondisi pasar tidak aktif, penilaian juga dapat menggunakan estimasi internal, sehingga lebih fleksibel tetapi kurang objektif. Lalu ada arguments against market value of accounting. Market value accounting ditentang karena sulit diterapkan pada aset yang tidak memiliki harga pasar jelas, dapat menyebabkan fluktuasi besar pada laporan laba dan modal, serta berpotensi membuat bank enggan memberi pinjaman jangka panjang. Oleh karena itu, alasan tersebut banyak regulator tetap menggunakan book value meskipun ada kecenderungan menuju aturan modal berbasis risiko yang lebih seragam di sektor keuangan. Next. Selanjutnya ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Nah, Undang-Undang FDIC Improvement Act atau FDICIA tahun 1991 mewajibkan bank dan lembaga keuangan menggunakan kapital berbasis risiko atau risk-based capital.
BES 2 adalah aturan internasional untuk menjaga kesehatan bank melalui kecukupan modal dan pengelolaan risiko. BES 2 ini memiliki tiga pilar utama. Yang pertama itu mengatur modal minimum bank untuk menutup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Pilar keduanya berisi pengawasan regulator terhadap manajemen risiko dan kecukupan modal bank. Dan pilar ketiganya mengatur keterbukaan informasi mengenai modal dan risiko agar transparansi bank meningkat. Sedangkan BES 3 merupakan penyempurnaan dari BES 2 setelah krisis keuangan 2008. Nah, BES 3 ini memperketat persyaratan modal dan likuiditas bank, memperkuat pengawasan risiko, serta meningkatkan transparansi pasar. Tujuannya agar bank lebih kuat dan tahan terhadap krisis keuangan. Nah, aturan ini berlaku untuk hampir semua bank di Amerika Serikat dengan pendekatan IRB hanya digunakan oleh bank besar, sedangkan lainnya menggunakan standaris approach. Nah, BAS 3 ini juga mewajibkan bank menghitung beberapa rasio modal berbasis risiko yang menyesuaikan tingkat risiko aset dan off-balance sheet untuk menilai kesehatan keuangan secara lebih akurat. Di sini ada rasio-rasionya. Yang pertama itu ada Common Equity Tier 1 Risk-Based Capital Ratio, yaitu rumusnya Common Equity Tier 1 Capital dibagi Credit Risk Adjusted Asset. Yang kedua ada Tier 1 Risk-Based Capital Ratio dengan rumus Tier 1 Capital atau Common Equity Tier 1 Capital ditambah Additional Tier 1 Capital dibagi Credit Risk Adjusted Asset. Yang ketiga ada Total Risk-Based Capital Ratio dengan rumus Total Capital dikali Tier 1 ditambah Tier 2 dibagi Credit Risk Adjusted Asset. Yang terakhir ada Tier 1 Leverage Ratio dengan rumus Tier 1 Capital dibagi Total Exposure. Suatu bank atau lembaga simpanan dianggap memiliki modal yang cukup jika memenuhi rasio minimum seperti CET1 lebih besar dari 4,5%, Tier 1 lebih besar dari 6%, total kapital lebih besar dari 8%, dan leverage ratio lebih besar dari 4%. Nah, rasio ini digunakan untuk mengelompokkan kondisi bank menjadi well capitalized, adequately capitalized, undercapitalized, significant undercapitalized, dan critical undercapitalized. Jika kondisi modal bank memburuk, regulator wajib melakukan prompt corrective action atau PCA dan bank akan diambil alih regulator jika rasio tangible equity terhadap total aset menurun menjadi 2% atau kurang. Next. Selanjutnya di sini ada ketentuan tindakan korektif cepat. Yang pertama itu ada dan adequately capitalist. Hampir tidak ada pembatasan, maka bank dianggap sehat dan hanya pembatasan kecil, misalnya deposito tertentu perlu adanya izin. Yang kedua itu ada undercapitalized. Mulai adanya tindakan wajib, maka tidak boleh bagi dividen, harus buat rencana pemulihan modal, pembatasan pertumbuhan dan ekspansi, dan aktivitas tertentu harus izin. Dan perlu tindakan tambahan seperti bisa dipaksa tambah modal dan batasi transaksi atau bunga deposito. Yang ketiga itu ada significantly undercapitalized. Hal ini tuh lebih ketat dari sebelumnya, maka semua aturan di zona 3 berlaku, ditambah wajib rekapitalisasi dan pembatasan lebih luas atau gaji manajemen transaksi dan bunga, dan bisa juga diambil alih atau conservatorship atau receivership. Selanjutnya ada critically undercapitalized atau kondisi darurat. Maka semua pembatasan ini berlaku dan wajib diambil alih kurang lebih 90 hari dan pembayaran utang tertentu dihentikan. Jadi semakin rendah modal bank, maka semakin ketat intervensi regulator dan dari pembatasan ringan sampai penutupan diambil alih dari bank. Next. Selanjutnya ada kapital. eh, dalam pengukuran kecukupan modal atau DI, modal menjadi dasar utama untuk menilai berbagai risiko yang dihadapi. Nah, berdasarkan base 3, modal dibagi menjadi tiga komponen yang yaitu pertama ada Common Equity Tier 1 atau CET1, yang kedua ada Additional Tier 1 dan yang terakhir ada Tier 2. Nah, secara keseluruhan total modal bank dihitung sebagai penjumlahan antara Tier 1 dan Tier 2 yang digunakan sebagai ukuran kekuatan bank dalam menghadapi risiko.
Yang pertama itu ada Common Equity Tier 1, merupakan modal inti yang mencerminkan kontribusi utama pemilik bank dan berkaitan dengan nilai buku ekuitas. Modal ini digunakan untuk menyerap kerugian. CET1 terdiri dari ekuitas saham biasa dan kepentingan minoritas, lalu dikurangi dengan goodwill atau selisih lebih saat akuisisi di atas nilai pasar. Nah, yang kedua itu ada Tier 2 Capital, merupakan modal pelengkap yang terdiri dari berbagai sumber yang menyerupai ekuitas, seperti cadangan kerugian pinjaman, serta utang subordinasi dan instrumen konversi, dengan batasan tertentu. Nah, modal ini digunakan sebagai penjaga tambahan untuk menyerap risiko, terutama risiko kredit, meskipun kualitasnya di bawah Tier 1. Lalu ada ringkasan standar modal berbasis risiko untuk pos-pos neraca berdasarkan BAS 3. Yang pertama itu ada 0% atau sangat aman. Contohnya seperti kas, emas, surat utang pemerintah, dan klaim yang dijamin pemerintah. Yang kedua itu 20% atau risiko rendah. Ada tagihan dalam proses, bank lain, lembaga pemerintah dan daerah. Yang ketiga itu ada 35%, yaitu kredit rumah atau KPR tertentu. Yang keempat ada 50%, yaitu KPR dan obligasi daerah tertentu. Yang kelima ada 75%, yaitu KPR dengan resiko lebih tinggi. Yang keenam ada 100% atau standar, kredit komersial, kredit konsumsi, dan aset umum lainnya. Lalu ada 150%, yaitu resiko tinggi, yaitu kredit macet kurang dari 90 hari, dan properti berisiko tinggi. Lalu ada 20%, yaitu KPR yang sangat berisiko. Dan yang terakhir ada 1.250%, yaitu sangat berisiko, atau adanya sekuritisasi. Intinya, semakin tinggi resiko aset, maka semakin besar bobot resiko, maka semakin besar pula modal yang harus disediakan bank. Next. Yang pertama itu ada risk weight for equities atau saham. Nah, saham yang diperdagangkan publik itu sebesar 300%, lalu saham yang tidak diperdagangkan publik itu ada 40%, dan investasi pada reksadana atau investment funds itu ada 600%. Artinya investasi saham dianggap berisiko tinggi dibanding aset lain. Yang kedua itu risk weight for 1 sampai 4 family residential mortgage, yaitu bobot resiko kredit rumah berdasarkan loan to value atau LTV. Dengan LTV itu perbandingan jumlah pinjaman dengan nilai rumah. Semakin tinggi loan to value, maka semakin besar resiko gagal bayar dan semakin tinggi juga risk weight-nya. Contohnya, jika nasabah meminjam 90% dari nilai rumah, maka risiko bank lebih tinggi dibanding pinjaman 50% dari rumah. Yang ketiga itu ada risk weight for sovereign exposure, yaitu menjelaskan risiko pinjaman kepada pemerintah atau negara, atau sovereign. Penilaian menggunakan CRC, yaitu Country Risk Classification. Jika uh, jika CRC rendah atau 0 sampai 1, maka risikonya kecil, yaitu maka 0%. Dan jika CRC-nya makin tinggi, maka risk weight-nya semakin naik hingga 150%. Dan yang terakhir ada risk weight for foreign bank, yaitu bobot risiko untuk bank luar negeri juga berdasarkan CRC negara asal. Jika CRC bagus, maka risk weight-nya rendah. Dan jika CRC-nya buruk, maka risk weight-nya akan tinggi. Selanjutnya ada credit risk adjusted of balance sheet activity. Nilai aset tertimbang menurut resiko tidak hanya berasal dari aset on balance sheet, tetapi juga dari aktivitas off balance sheet. Aktivitas off balance sheet merupakan klaim bersifat konjeksi sehingga modal tidak harus ditahan sebesar nilai nominalnya, tetapi hanya sebesar potensi resiko kredit jika kelak masuk ke neraca. Untuk menghitung nilai resiko kredit dan item OBS, langkah pertama adalah mengubah menjadi credit equivalent amount, yaitu nilai yang setara dengan aset on balance sheet. Perhitungan ini juga dibedakan menurut jenis OBS. Yang pertama, ada kontrak kontingensi atau pinjaman. Misalnya, letter of credit, standby, LC, dihitung dengan satu metode.
Yang kedua ada kontrak derivatif pasar, forex forward, interest rate swap, dan option. Dihitung dengan metode berbeda. Dengan demikian, perhitungan aset dipertimbangkan risiko dari OBS, harus memisahkan jenis kontraknya terlebih dahulu sebelum menentukan nilai risiko kreditnya. Di sini ada empat. Yang pertama itu ada the credit risk adjusted asset value of balance sheet contingent guarantee contract. Eh, BAS 3 memberi conversion faktor untuk menghitung kredit ekuivalen dan aktivitas off balance sheet. Yang pertama 100% standby. LC kredit substitute repo aset dengan research. Yang kedua ada 50% SLC terkait kinerja, komitmen, kredit lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada 20% komitmen kredit kurang dari 1 tahun, komersial, LC, eh, dan bankers acceptance. Setelah dikonversi, OBS item diberikan risk weight yang sama seperti aset on balance sheet. Contohnya komitmen 2 tahun ke bank asing dengan CRC 4, yaitu risk weight-nya 150%. Yang kedua, the credit risk adjusted asset value of balance sheet market contract of derivative instrument. Yang pertama itu, bank memakai derivatif, future, option, swap, forward untuk hedging timbul counterparty risk. Yang kedua, derivatif bursa hampir tanpa resiko karena dijamin bursa, yaitu modal hanya 2% dari margin. Yang ketiga ada derivatif OTC tidak dijamin, yaitu butuh modal lebih besar. Yang ketiga ada total credit risk adjusted asset under Basel II. Di bawah Basel III, ya total aset tertimbang menurut resiko kredit adalah sebesar 830 juta dolar, terdiri dari 764,5 juta dolar dari aktivitas on balance sheet, ditambah lagi 60 juta dolar dari nilai tertimbang resiko untuk kontingensi dan jaminan off balance sheet, serta 5,5 juta dolar dari nilai tertimbang resiko untuk derivatif off balance sheet. Yang keempat, calculating of overall risk-based capital position. Telah menghitung aset tertimbang menurut risiko untuk suatu lembaga simpanan deposito intuition. Langkah terakhir adalah menghitung rasio modal berbasis risiko tier 1 dan total. Kemudian ada capital conservation buffer. Basel III memperkenalkan capital conservation buffer sebagai tambahan modal yang harus dibangun bank pada saat kondisi normal, sehingga dapat digunakan untuk menutup kerugian pada masa stres keuangan. Buffer ini mendorong bank untuk menahan laba, mengurangi dividen, buyback saham, dan bonus, agar tidak jatuh di bawah batas minimum ketika terjadi tekanan ekonomi. Buffer ini harus bertemu si IT1 dan berdiri terpisah dari persyaratan modal minimum. Bank harus memiliki capital conservation buffer lebih dari 2,5% dari RWA untuk menghindari batasan pembagian laba dan bonus. Jika buffer turun di bawah 2,5%, maka batasan payout diberlakukan sesuai tabel Basel. Semakin kecil buffer, semakin ketat pembatasannya. Contohnya, jika bank eh, buffer 1,875% sampai 2,5%, maka bank hanya boleh membagikan maksimal 60% dari laba yang memenuhi syarat dan harus menahan minimal 40% untuk membangun kembali buffer. Contohnya pada tabel 20.11. Kemudian, countercyclical capital buffer.
Basel III memperkenalkan countercyclical capital buffer, yaitu tambahan modal yang dapat diberlakukan oleh suatu negara ketika terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan. Besarnya buffer ini sekitar antara 0 sampai 0,25% dari RWA dan harus dipenuhi secara CET1 kapital. Bank diberi waktu 12 bulan untuk menyesuaikan diri. Jika modal bank turun di bawah buffer ini, maka pembatasan payout, dividen, buyback, bonus berlaku seperti pada capital conservation buffer, seperti di tabel 20.12 tadi. Bagi bank internasional, besar buffer dihitung sebagai weighted average berdasarkan porsi exposure kredit masing-masing negara. Contohnya, yang pertama 60% aset di negara A, buffer 2%. Yang kedua 40% aset di negara B, buffer 1%. Jadinya countercyclical buffer bank sama dengan 1,6%. Tujuan buffer ini adalah untuk melindungi sistem perbankan selama siklus ekonomi, terutama saat terjadi penurunan setelah periode pertumbuhan kredit yang berlebihan. Dengan mengumpulkan modal tambahan di masa ekspansi, bank lebih mampu menyerap kerugian saat harga aset jatuh dan kondisi kredit melemah. Hasilnya, meskipun mengalami kerugian, bank tetap sehat dan dapat memperoleh pendanaan, memenuhi kewajiban, dan terus menyalurkan kredit. Selanjutnya ada Global Systemically Important Bank. Sebagai bagian dari Basel III, BIS merupakan tambahan CET1 khusus bagi Global Systemically Important Bank, yaitu bank yang kegagalannya dapat mengganggu sistem keuangan dan ekonomi global. Karena GSIB dianggap too big to fail and berpotensi membutuhkan bailout. Mereka diwajibkan menambah modal lebih besar dibandingkan bank biasa. Surcharge ini berada pada rentang 1 sampai 3,5% dan ditambah di atas 7% minimum CET1 plus conservation buffer. Misalnya, GSIB dengan surcharge 1,5% harus memiliki CET minimal 8,5% agar tidak terkena batasan pembayaran dividen atau bonus. Dalam kondisi khusus, surcharge dapat lebih tinggi, contohnya pada 2015, JP Morgan Chase diwajibkan menahan 4,5% surcharge karena ukuran kompleksitas dan keterhubungan globalnya yang sangat besar. Kemudian eh di sini ada tabel 20.12, yaitu eh countercyclical buffer capital ratio level dan maksimum payout ratio. Basel III memberi tambahan modal bagi Global Systemically Important Bank untuk dua tujuan. Yang pertama, mengurangi kemungkinan bank besar gagal, dan yang kedua, mengurangi dampak sistemiknya jika kegagalan terjadi. GSIB ditentukan oleh BIS menggunakan indikator yang mengukur dampak global jika bank gagal, seperti ukuran bank, keterhubungan, aktivitas lintas negara, kompleksitas, dan tidak adanya substitusi layanan. Dari 73 bank, BIS menetapkan 30 GSIB. GSIB ditempatkan dalam 5 bucket dengan tambahan modal CET1 sebesar 1% hingga 3,5%. Semakin sistematik, semakin tinggi surcharge. Tabel capital buffer menunjukkan bahwa semakin rendah modal, semakin ketat batasan distribusi laba bank, yaitu ada 0%, 20%, 40%, hingga 60%. Jika modal berada di level tinggi, pembagian laba tidak dibatasi. Intinya, bank yang sangat besar dan sistem harus memegang modal lebih banyak dan menghadapi batasan pembagian laba jika modalnya turun untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global. Eh, Kemudian leverage ratio. Salah satu ciri krisis keuangan 2008 hingga 2009 adalah tingginya leverage. Baik pada saat on
asset on balance maupun off balance sheet di sistem perbankan. Saat krisis, pasar memaksa bank menurunkan leverage secara drastis yang menyebabkan harga aset jatuh lebih dalam. Kerugian bank membesar, modal menurun, dan kredit menyusut. Untuk mencegah siklus ini terulang, Basel III memperkenalkan leverage ratio sebagai pembatas penggunaan leverage berlebihan dan sebagai backstop untuk aturan modal berbasis resiko. Leverage ratio itu rumusnya tier 1 kapital dibagi total exposure on plus off balance sheet. Total exposure adalah total aset bank ditambah seluruh exposure off balance sheet. Untuk derivatif, exposure off balance sheet dihitung secara current exposure plus potential exposure. Untuk komitmen kredit off balance sheet, yang pertama digunakan faktor konversi 100%, kecuali komitmen yang dibatalkan segera, yang memakai faktor 10%, agar well capitalized bank harus memiliki leverage ratio minimal 5% untuk adequately capitalized minimum 4%. Kemudian, interest rate risk, market risk, dan risk based capital. Rasio modal berbasis kredit hanya memadai selama bank tidak memiliki resiko pasar atau resiko suku bunga yang berlebihan. Rasio ini hanya menghitung kecukupan modal terhadap resiko kredit on dan off balance sheet, tetapi tidak langsung mencakup resiko insolvency akibat interest rate risk dan market risk. Untuk itu, pada 1993, Reserve dan BIS mengusulkan tambahan modal untuk resiko suku bunga dan pasar. Sejak 1998, bank diwajibkan untuk menghitung add-on pada rasio modal 8% untuk mencerminkan market risk melalui dua metode. Yang pertama, model standar dari regulator. Kemudian yang kedua, model internal bank. Krisis keuangan kemudian menunjukkan banyak kelemahan dalam pengukuran market risk di bawah Basel II, baik pada internal model maupun standardized approach. Kekurangan tersebut meliputi rendahnya sensitivitas resiko, minimnya pengakuan hedging dan diversifikasi, serta kurang mampu menangkap risiko instrumen kompleks. Basel III memperbaikinya. Yang pertama, Partial Risk Factor Approach, yaitu revisi model standar. Yang kedua, Full Risk Factor Approach, yaitu versi lebih lengkap. Yang ketiga, penggunaan Expected Shortfall menggantikan VaR untuk bank besar. Yang keempat, peningkatan penyesuaian untuk liquidity risk dalam model internal. Hingga kini belum ada add-on formal untuk interest rate risk, tetapi Basel II menekankan bahwa bank harus memiliki sistem yang dapat mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap laba dan nilai ekonomis, sehingga mengidentifikasi resiko suku bunga yang berlebihan. Kemudian, operational risk and risk-based capital. Basel II memperkenalkan tambahan modal khusus untuk resiko operasional. Sebelumnya, BIS berpendapat bahwa resiko operasional sudah tercakup dalam rasio modal 8%, risk-weighted asset. Namun, karena meningkatnya kasus resiko operasional, regulator memutuskan bahwa resiko operasional harus dihitung secara terpisah dan resiko kredit. Basel Committee kemudian mengusulkan tiga metode perhitungan model resiko operasional. Yang pertama ada Basic Indicator Approach, yaitu BIA. Kemudian yang kedua Standardized Approach atau TSA. Yang ketiga Advanced Measurement Approach atau EMA. Pada 2015, hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode-metode tersebut tidak memberikan hasil yang konsisten dan tidak sesuai
harapan regulator. Karena itu, perbaikan dilakukan. Di sini ada interest absolute value, interest income dikurang interest expense. Kemudian service, fee income ditambah fee expense, ditambah other operating income, ditambah other operating expense. Yang ketiga ada financial, yaitu absolute value, net profit dan loss on trading book, ditambah absolute value, net profit dan loss on banking book. Pada tahun 2016, BIS mengusulkan Standardized Measurement Approach SMA untuk menggantikan tiga metode lama, memperhitungkan model resiko operasional, Basic Indicator Approach, Standardized Approach, dan Advanced Measurement Approach. Kerangka baru ini menggunakan pendekatan enterprise-wide melalui ukuran berbasis laporan keuangan yang disebut Business Indicator atau BI. Berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya memakai gross income, SMA menggunakan pendapatan bersih dari tiga sumber, yaitu aktivitas bunga, jasa, dan aktivitas keuangan atau trading dan banking book. Banking book. SMA juga memakai nilai absolut dari pendapatan bersih sehingga bank tetap diwajibkan memegang modal resiko operasional bahkan ketika pendapatan negatif, karena pada saat seperti itu resiko operasional justru lebih mungkin menimbulkan kerugian. Ini rumusnya BI sama dengan interest komponen ditambah service komponen ditambah financial komponen. SMA juga mempertimbangkan ukuran bank dengan pendekatan bertingkat berdasarkan nilai bisnis indikator. Saat BI meningkat dan masuk ke level yang lebih tinggi, kebutuhan modal operasional naik secara progresif. Kenaikan marginal persatuan BI adalah 0,11, kemudian 0,15, 0,19, 0,23, dan 0,29. Konstanta pada bucket 2 sampai 5 ditambahkan untuk menjaga agar perhitungan modal tetap mulus dan tidak lompat antar bucket, karena mencerminkan kebutuhan modal pada batas atas bucket sebelumnya. Kemudian eh, kritik criticism of the risk-based capital ratio. Yang pertama, risk weight tidak mencerminkan risiko sebenarnya. Kategori bobot risiko Basel 3 sering tidak akurat. Contoh, KPR diberi bobot 35 hingga 200%, seolah beberapa KPR 5,7 kali lebih beresiko dari lainnya. Semua pinjaman bisnis mendapatkan bobot 100% tanpa melihat rating AAA atau CCC hingga mendorong bank memilih debitur beresiko tinggi karena modal yang dibutuhkan sama. Kedua, masalah pada country risk classification. Awalnya dibuat untuk menentukan minimum risk premium ekspor, bukan profitabilitas default negara. Negara CRC sama dengan 0 diberi bobot resiko 0%, meski tetap memiliki resiko. Contohnya Yunani, Portugal, Italia. Aturan ini bisa menyesatkan dalam penilaian resiko negara. Yang ketiga, tidak memperhitungkan diserv- diversifikasi portofolio. Basel 3 versi standar mengabaikan korelasi antar aset. Semua risiko dihitung secara linear dan dijumlahkan tanpa melihat efek diversifikasi yang dapat menurunkan risiko total portofolio. Kompleksitas berlebihan. Model Basel 3 sangat rumit dan meningkatkan biaya implementasi sistem manajemen risiko untuk memastikan model benar-benar akurat. Dibutuhkan data ratusan tahun menurut Andrew Handel.
Yang kelima, ketergantungan non-loan to value untuk KPR. Nilai properti yang diinflasi dapat membuat LTV terlihat aman, padahal sebenarnya resiko tinggi menyebabkan modal yang ditahan terlalu kecil. Eh, enam pilar Dua, membebani regulator. Pilar dua memerlukan banyak penilaian subjektif dan teknis dari regulator yang sering tidak memiliki kapasitas memadai. Tujuh, pengurangan leverage dan likuiditas mengurangi keistimewaan bank. Basel III meningkatkan kebutuhan modal dan likuiditas, menurunkan ROE dari lebih dari 15% menjadi 8 hingga 10%. Aturan LCR dan NSFR membatasi aktivitas tradisional bank, sehingga mengurangi modal bisnis kas bank. Saya akan memasuki di slide persyaratan modal untuk lembaga keuangan lainnya. Di slide ini adanya sebuah perusahaan sekuritas yang dimana perusahaan sekuritas ini sangat berbeda dengan bank konvensional yang sering menggunakan nilai buku ataupun nilai book value. Nah, perusahaan sekuritas ini menggunakan pendekatan nilai pasar ataupun market value sesuai dengan aturan SEC Rule 15C 3-1 yang dimana seorang broker ataupun dealer itu wajib menjaga sebuah rasio antara utang dan modal bersihnya yang dimana di bawah 1.500%. Nah, artinya utang maksimal hanya boleh 15 kali dari modal sendiri. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan net liquid asset test yang dimana tujuannya untuk memastikan bahwa setiap hari perusahaan memiliki aset yang sangat liquid untuk menutupi seluruh liabilitasnya. Jadi, jika pasar bergejolak, maka perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban persyaratannya. Nah, di sini juga ada sebuah statement ataupun rumus yang dimana aggregate in-depth indebtedness itu dibagi dengan net capital yang dimana hasilnya harus lebih besar dari 1.500%. Dan highly liquid asset dibagi dengan total liabilities itu harus lebih besar dari 100%. Oke, next. Di sini kita sudah memasuki asuransi jiwa yang dimana standar yang digunakan adalah risk-based capital atau RBC. Ada 5 kategori resiko utama yang dipantau melalui dari resiko aset afiliasi, resiko investasi, hingga resiko bisnis. Bisa teman-teman lihat di sebuah layar, uh, semakin beresiko suatu aset, maka semakin tinggi pula modal yang harus disediakan. Sebagai contoh, obligasi pemerintah dianggap hampir nol resikonya. Namun, untuk investasi di saham biasa, faktor resikonya itu bisa mencapai 300%. Nah, hal ini tuh mendorong perusahaan asuransi untuk lebih berhati-hati dalam memiliki portofolio investasinya. Nah, di sini juga ada sebuah rumus dari RBC sendiri, yaitu C0 ditambah C4A ditambah akar dari C 10 ditambah C3A kuadrat ditambah dengan C1C ditambah dengan C3C kuadrat ditambah dengan C2 kuadrat ditambah C3B kuadrat dan ditambah C4B kuadrat yang dimana nanti total surplus and capital baru dibagi dengan RBC-nya. Oke, next. Di sini ada sebuah tindakan pengawasan regulator yang dimana regulator memiliki tingkat tindakan berdasarkan rasio RBC. Jika rasio di bawah 200%, maka perusahaan masuk ke company action level yang dimana mereka wajib menyerahkan rencana perbaikan dalam 45 hari. Nah, jika turun hingga di bawah 100%, regulator wajib memiliki wewenang penuh atau authorized control level untuk mengambil alih perusahaan. Nah, bentuk ini adalah sebuah perlindungan nyata bagi para pemegang polis agar hak-hak mereka tetap terjamin. Baik, next. Di slide ini menjelaskan tentang asuransi kerugian yang dimana sedikit berbeda dengan asuransi jiwa. Asuransi kerugian memiliki perhitungan modal yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan resiko bencana seperti badai atau gempa bumi. Dalam perhitungan mereka menggunakan rumus akar kuadrat untuk menggabungkan berbagai resiko. Karena untuk meregulasi
dan untuk mengasumsikan bahwa tidak semua bencana besar akan terjadi secara bersamaan dalam suatu waktu. Nah, ini tuh memberikan sedikit kelonggaran modal melalui manfaat diversifikasi resiko, serta menjelaskan contoh soal perhitungan rasio perbankan Basel yang dimana membutuhkan alur yang logis agar audiens tidak eh, kita lihat di sini bahwa adanya sebuah komponen utama yaitu R0 sampai R2 yaitu resiko aset, R3 itu resiko kredit, R4 sampai R5 itu resiko underwriting, R6 sampai R7 itu resiko bencana. Untuk rumusnya yaitu RBC sama dengan R0 ditambah dengan eh, resiko aset ditambah dengan R2 kuadrat ditambah dengan R3 kuadrat ditambah dengan R4 kuadrat ditambah R5 kuadrat dan seterusnya. Untuk contoh soalnya bisa dilihat di sini, yang dimana perhitungan RBC ini mengasumsikan bahwa resiko R1 sampai R7 ini tidak saling berkorelasi koefisien, yang dimana korelasinya itu 0. Nah, sedangkan resiko investasi pada afiliasi PC R0 dianggap berkorelasi sempurna dengan gabungan resiko R1 hingga R7. Perusahaan asuransi dianggap memiliki modal yang memadai jika total modal dan surplusnya lebih besar dari RBC yang dihitung. Contohnya, jika modal dan surplus perusahaan sebesar 70 juta dolar dan RBC-nya sebesar 69,79 juta dolar, maka rasio modal tersebut RBC adalah 1,003. Nah, sehingga perusahaan dinilai cukup modal. Selain itu, perusahaan asuransi PC juga tunduk pada 4 tingkat tindakan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam tabel pengawasan RBC. Baik, next. Eh, Di sini ada slide yang menyatakan bahwa pentingnya capital adequacy dalam financial institute, yang dimana fungsi utamanya adalah menjadi pelindungan terhadap kerugian finansial, yang kedua menjaga solvabilitas lembaga keuangan, yang ketiga meningkatkan kepercayaan sebuah investor dan nasabah, yang keempat mengurangi resiko kegagalan sistem keuangan. Nah, implikasi regulasinya yaitu regulasi modal berbasis resiko atau risk-based capital itu membuat pengukuran modal itu lebih realistis. Terus yang kedua, setiap institusi keuangan memiliki pendekatan RBC yang berbeda sesuai karakteristik resikonya. Dan yang ketiga, itu pengawasan regulator membantu mencegah sebuah krisis dan menjaga stabilitas ekonominya. Baik, next. Selanjutnya, sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kecukupan modal atau capital adequacy merupakan aspek yang sangat penting dalam lembaga keuangan karena berfungsi sebagai pelindung utama terhadap berbagai resiko, terutama resiko kredit, pasar, operasional, dan kebangkrutan. Modal tidak hanya menjaga kelangsungan operasional lembaga keuangan, tetapi juga melindungi deposan, investor, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nah, dalam praktiknya, pengukuran modal dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu market value yang lebih mencerminkan kondisi aktual dan book value yang lebih sering digunakan regulator meskipun kurang responsif terhadap perubahan risiko. Regulasi internasional seperti Basel III menetapkan standar kecukupan modal berbasis risiko melalui rasio-rasio minimum seperti CET1, Tier 1, total capital, dan leverage ratio, serta penambahan buffer seperti capital conversion buffer dan counter-cyclical buffer untuk menghadapi kondisi krisis. Selain itu, setiap jenis lembaga keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, dan asuransi memiliki pendekatan kecukupan modal yang berbeda sesuai karakteristik resikonya. Namun, semuanya bertujuan untuk memastikan kemampuan menyerap kerugian dan menjaga solvabilitas. Meskipun demikian, sistem capital adequacy berbasis risiko masih memiliki kelemahan seperti ketidaktepatan risk weight, kompleksitas tinggi, dan belum sepenuhnya mencerminkan risiko nyata. Jadi intinya kecukupan modal adalah fondasi utama untuk stabilitas lembaga keuangan dan sistem ekonomi. Semakin baik pengelolaannya dan pengawasan modal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya krisis keuangan dan kegagalan sistemik.
Oke, di sini ada contoh soal, yaitu mengapa regulator lebih memperhatikan modal FI daripada perusahaan non-keuangan. Jawabannya yaitu A. FI memegang dana publik. Kerugian FI langsung membahayakan dana masyarakat dan dapat memicu bank run. Kemudian B, FI sangat terhubung dalam sistem keuangan. Kegagalan satu FI dapat menyebar ke FI lain dan menciptakan instabilitas sistematik berbeda dengan perusahaan biasa. Kemudian C, FI adalah perantara kredit penting bagi ekonomi. Jika modal FI turun terlalu rendah, kredit ke masyarakat akan terhambat dan dapat memperburuk kondisi ekonomi. Kemudian D, resiko FI lebih kompleks dan sering kali tidak terlihat. FI menanggung resiko kredit, likuiditas, suku bunga, pasar, dan operasional secara bersamaan, sehingga membutuhkan modal ekstra untuk mengantisipasi kerugian. Yang terakhir, FI bisa mendapatkan dukungan pemerintah. Karena FI dianggap terlalu penting untuk gagal, regulator ingin memastikan modal cukup agar biaya penyelamatan publik tidak terlalu besar. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal 3 dengan soal apa perbedaan antara definisi modal berdasarkan nilai ekonomi dan definisi modal berdasarkan nilai buku. Yang A, bagaimana akuntansi nilai ekonomi mengakui dampak negatif dari risiko kredit. Yang B, bagaimana akuntansi nilai buku mengakui dampak negatif dari risiko kredit. Nah, jawabannya perbedaan utamanya adalah modal ekonomi menggunakan nilai pasar sehingga lebih mencerminkan kondisi keuangan yang aktual, sedangkan modal nilai buku menggunakan nilai historis sehingga seringkali belum menunjukkan perubahan kondisi keuangan secara langsung. Nah, yang A, bagaimana economic value accounting mengakui dampak buruk dari risiko kredit. Nah, economic value accounting mengakui dampak buruk risiko kredit dengan langsung menyesuaikan nilai pasar aset ketika kualitas kredit menurun. Apabila risiko gagal bayar meningkat, maka nilai pasar pinjaman akan turun karena adanya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Penurunan nilai ini langsung mengurangi total aset dan menurunkan modal. Contohnya, jika kualitas kredit debitur memburuk, maka nilai pasar pinjaman langsung turun meskipun kerugian tersebut belum benar-benar direalisasikan. Nah, yang B, bagaimana book value accounting mengakui dampak buruk dari risiko kredit. Nah, book value accounting mengakui dampak risiko kredit hanya ketika kerugian tersebut sudah direalisasikan atau dicatat secara resmi dalam laporan keuangan. Misalnya melalui penghapusan kredit atau write-off, lalu cadangan kerugian pinjaman atau loan loss provision, dan charge-off. Selama kerugian belum diakui secara akuntansi, maka aset tetap dicatat berdasarkan nilai bukunya. Nah, akibatnya metode ini cenderung lebih lambat dalam mencerminkan dampak risiko kredit dibandingkan economic value accounting. Baik, di sini ada soal nomor 21, yang dimana ada onshore bank yang memiliki aset senilai 20 juta dolar dengan aset yang disesuaikan dengan resiko sebesar 10 juta dolar. Nah, modal CET1 adalah 500.000 per dolar. Modal tier 1 itu memiliki sebuah tambahan, yaitu sebesar 50.000 per dolar. Dan modal tier 2 adalah 400.000 per dolar. Dan bagaimana masing-masing transaksi berikut yang akan mempengaruhi nilai rasio modal CET1, tier 1, dan total modalnya. Nah, berapa nilai baru di masing-masing rasio tersebut? Nah, untuk jawabannya, itu kita harus menghitung dulu rasio awal, yang dimana CET1 rasio yang dengan langkah 500.000 dibagi dengan 10 juta, yang hasilnya 5%. Dan kita juga harus menghitung tier 1 rasio, yang dimana 500.000 ditambah 50.000. Nah, lalu dibagi dengan 10 juta. Nah, hasilnya 5,5%.
Dan lanjut kita menghitung total kapital rasio yang dimana 500.000 ditambah 50.000 ditambah dengan 400.000. Nah, lalu dibagi dengan 10 juta hasilnya 9,5%. Nah, dari perhitungan tersebut, eh, artinya bank ini memiliki portofolio yang cukup aman di awal. Rasio modalnya pun sehat, yaitu CET1 di angka 5% dan total kapitalnya itu 9,5%. Nah, angka inilah yang akan menjadi rapor bank sebelum melakukan aksi korporasi. Nah, lanjut, yang dimana ada pertanyaan A, bank membeli kembali saham biasa senilai 100.000 per dolar. Nah, dengan uang tunai. Jadi kita harus menghitung juga rasio barunya dengan cara CET1 itu 400.000 dibagi 10 juta, hasilnya 4,0%. Lalu kita hitung juga tier 1, 450.000 dibagi 10 juta, hasilnya 4,5%. Nah, eh, dilanjutkan dengan menghitung total kapital, 850.000 dibagi 10 juta, hasilnya 8,5%. Nah, dari perhitungan tersebut kita simpulkan bahwa rasio CET1 itu turun dari 5% ke 4%. Penurunan 1% itu sangat signifikan di dunia perbankan, eh, yang dimana buyback saat rasio modal sedang mepet dalam sebuah langkah yang sangat beresiko bagi kesehatan bank. Baik, next. Nah, di sini kita dilanjutkan dengan pertanyaan B yang dimana bank itu menerbitkan CD itu senilai 2 juta dolar dan menggunakan hasilnya untuk menerbitkan pinjaman hipotek kategori 1 dengan rasio pinjaman terhadap nilai sebesar 80%. Nah, perhitungannya juga tetap sama, tetapi kita harus menghitung dulu kenaikan RWA-nya, yang dimana 2 juta dikali 50%, hasilnya 1 juta. Nah, kita juga mendapatkan sebuah RWA baru, yaitu 11 juta. Modal tidak berubah, dan lanjut kita menghitung CET1 untuk mengetahui sebuah rasionya, yaitu 500.000 dibagi 11 juta, hasilnya 4,55%. Nah, tier 2 itu 550.000 dibagi dengan 11 juta, hasilnya 5%. Nah, total capitalnya yaitu 950.000 dibagi 11 juta, hasilnya 8,64%. Nah, sesuai dengan aturan KPR kategori 1 dengan LTV loans to value tertentu punya bobot resiko 50%. Jadi, meskipun aset bank tumbuh 2 juta dolar, RWA-nya hanya naik 1 juta dolar. Karena modal diam saja, sedangkan pembagian RWA naik menjadi 11 juta dolar. Semua rasio modal kita mengalami pengeceran atau dilusi. Hal ini adalah harga yang harus dibayar saat bank memutuskan untuk tumbuh tanpa menambahkan sebuah modal baru. Dilanjutkan soal nomor C, yang dimana bank menerima deposito sebesar 500.000 dolar dan menginvestasikan dalam T-bills. Nah, jadi kita harus menghitung juga rasio barunya, yang dimana CET1 rasio 500.000 dibagi 10 juta, hasilnya 5 juta. Tier 1 rasio itu 550.000 dibagi 10 juta, hasilnya 5,50%. Dan total kapital rasionya itu 950.000 dibagi dengan 10 juta, itu hasilnya 9,50%. Nah, dalam skenario C itu bank dapat eh, dalam skenario C itu bank dapat mendepositkan 500.000 lalu cuma ditaruh di T-bills. Dalam dunia manajemen resiko, T-bills dianggap risk free. Bobot resikonya itu 0%. Nah, hasilnya sangat menarik. Aset bank bertambah secara nominal, tapi RWA-nya tidak bergerak 1 dolar pun. Karena RWA tetap dan modal pun tetap. Rasio kita tidak berubah sama sekali, yang dimana menunjukkan bank bisa memperbesar neraca tanpa merusak rasio kesehatan modalnya, asalkan menginvestasikannya sangat aman. Baik, next. Di sini ada bagian D yang dimana pertanyaannya adalah bank menerbitkan saham biasa senilai 800.000 dolar dan meminjamkan untuk membantu membiayai pusat perbelanjaan baru.
kita juga harus menghitung masing-masing rasionya dengan cara CET 1 itu 1.300.000 dibagi dengan 10.800.000, hasilnya 12,04%. Dan tier satunya 1.350.000 dibagi dengan 10.800.000, hasilnya 12,50%. Dan lanjut kita menghitung total kapitalnya 1.750.000 dibagi dengan 10.800.000, hasilnya 16,20%. Yang dimana bagian D itu menunjukkan aksi paling drastis karena bank menerbitkan saham baru senilai 800.000 per dolar. Dana ini langsung disalurkan untuk kredit komersial yang dimana bobotnya resikonya 100%. Nah, di sini terjadinya suatu balapan yang dimana di satu sisi RWA naik 800.000 per dolar karena kredit komersial tersebut. Nah, di sisi lain modal inti CET1 itu melonjak 800.000 dolar juga. Nah, karena modalnya naik lebih besar secara proporsional dibandingkan kenaikan RWA, rasio total kapital kita meroket dari 9,5% menjadi 16,2%. Nah, bank ini sekarang menjadi jauh lebih kebal terhadap guncangan sebuah pasar. Terus juga kita ada pertanyaan E yang dimana bank menerbitkan saham preferen abadi non kualifikasi senilai 1 juta dolar dan membeli obligasi umum pemerintah daerah. Kita juga harus menghitung terlebih dahulu kenaikan RWA-nya 1 juta dibagi dengan 20%, hasilnya 200.000. Nah, kita juga harus menghitung RWA baru yaitu mendapatkan 10.200.000. Nah, rasio baru dengan menghitung CET1 yaitu 500.000 dibagi 10.200.000, hasilnya 4,90.000. Nah, tier 1 itu 550.000 dibagi 10.200.000 itu hasilnya 5,39%. Nah, total kapitalnya 950.000 dibagi 10.200.000 hasilnya 9,31%. Nah, di mana pada skenario E ini ada teknis penting yaitu bank menerbitkan perpetual preferred stock senilai 1 juta dolar untuk membeli obligasi daerah. Secara sekilas modal itu sangat naik, tapi non qualifying yaitu artinya saham preferen ini tidak diakui sebagai modal regulatori oleh otoritas. Nah, modal tidak dianggap baik, tapi RWA naik karena obligasi daerah punya bobot resiko sebesar 20%. Nah, pada akhirnya rasio kita malah sedikit menurun. Yang dimana mengingat bahwa tidak semua instrumen keuangan bisa dianggap sebagai modal pelindung bank. Baik, next. Nah, dilanjut dengan pertanyaan F, yaitu para pemilik rumah harus membayar kembali pinjaman hipotek kategori 1 senilai 4 juta dolar dan rasio pinjaman terhadap nilai yaitu loan to value ratio sebesar 40%. Dan bank menggunakan hasilnya untuk membangun ATM baru. Nah, di sini kita harus menghitung penurunan RWA mortgage yang dimana 4 juta dikali 35%, hasilnya 1.400.000. Dan ATM atau premis ini memiliki risk weight yaitu 100%. Nah, kenaikannya itu 4 juta. Nah, lalu kita hitung RWA baru 10 juta dikurangi dengan 1.400.000 ditambah dengan 4 juta. Kita mendapatkan angka 12.600.000. Lalu kita dilanjutkan dengan CET1 yaitu 500.000 dibagi 12.600.000, hasilnya 3,97%. Dan tier 2 itu 550.000 dibagi dengan 12.600.000, hasilnya 4,37%. Dan dilanjut dengan menghitung total kapitalnya 950.000 dibagi dengan 12.600.000 itu hasilnya 7,54%. Untuk skenario F ini paling sering terjadi dalam operasional bank, yang dimana nasabah itu kan melunasi KPR 4 juta dolar, lalu bank memakai uangnya untuk membangun sebuah gedung kantor atau membeli mesin ATM baru. Nah, nilai aset tetap 4 juta, tapi profil resikonya tuh berubah total. Karena KPR lama tadinya punya bobot 35%, karena ada aset liquid atau aman, sedangkan gedung atau ATM itu bobotnya 100%. Nah, RWA bank itu akan membengkak dari 10 juta menjadi 12,6 juta per dolar.
rasio modal anjlok drastis. Bank seringkali lupa bahwa mengubah aset produktifnya menjadi aset tetap, yang dimana bisa memakan banyak modal atau regulasinya. Baik, next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.